ucapkan selamat pagi, selamat berbakti kembali dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Dia, kita akan mengagungkan Tuhan, karena Tuhan senang jika kita bermuliakan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Aku
Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, yang menjadi sesembahan kami umat-Mu. Pagi hari ini umat-Mu bersimpuh di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami ingin mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk kami melayani Engkau Yesus, untuk kami menyembah Engkau Bapa, untuk kami dapat menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah raya di pagi hari ini. Siapkan kami semua, sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani. Sehatkan kami semua, memberikan urapan baru kepada kami semua, sehingga pelayanan kami benar-benar dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan, usir keluar dari tempat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus akan bekerja, memimpin, memberkati ibadah dari awal sampai selesainya. Kirim semua sidang jemaat-Mu dari mana-mana tempatnya Bapa, sehingga jemaat-Mu boleh hadir, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya persilahkan saudara untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Kasih Tuhan tiada berkesudahan. Mari kita akan pujikan pujian. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tapi selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, lambaikan tangan saudaraku. Haleluya, bahwa Tuhan Yesus baik. Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai dalam hidup kita. Dia adalah
pilihan kita semua. Haleluya. Mari saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa, memberi keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Aku akui semua dosaku. Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa, memberi keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Aku akui semua dosaku. Kau adalah
diri karena tak tertandingi kasih Tuhan atas kita. Haleluya. Kekuatan dalam hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik
ya Tuhan puji-pujian kami ya Tuhan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Semoga pujian ini ya Tuhan dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada saat pagi yang indah ini ya Tuhan, kami tetap mengucap syukur Tuhan, karena penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami semua Tuhan, yang datang pada saat pagi hari ini. Dan pada saat pagi ini ya Tuhan, yang sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu dengan urapan yang baru ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, supaya firman yang disampaikan hamba-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat pagi ini ya Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu akan menjadi pelita bagi hidup kami ya Tuhan, bagi kekuatan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya pembentangan firman-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau usir keluar Tuhan dari ruangan tempat ini, terutama dari ruangan hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat fokus Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu pada saat pagi hari ini. Yang siap menerima firman Tuhan, mari kita semua katakan amin. Saya persilahkan saudara untuk duduk kembali. Waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada hamba-Nya. Salam saudara. Saya mungkin kali ini berdiri. Di belakang saya ada kursi. Saya akan sampaikan dulu terima kasih untuk saudara, perhatian saudara, doa-doa saudara yang diberikan kepada saya ketika hari Kamis yang lalu ya. Ini kejadiannya mendadak sekali. Saya coba pagi itu jam 4 saya membaca Alkitab. Doa dulu. Membaca Alkitab sampai jam 6. Dan setelah itu saya bel-belan sama Pak Rup. Bel-belan sama Pak Rup. Om gimana? Oh sehat saya. Tapi setelah itu saya coba tidur sejenak di kursi yang disiapkan untuk saya. Dan setelah itu Ibu Gembala bilang, Terno saya ke timur. Oh iya mah. Tapi pada waktu saya berdiri, kaki tangan saya lemah, saudara. Digerakkan sama sekali, ya. Untuk menjangkah tidak bisa. Tangan sudah pegang masker, ini masker tak pegang, tidak bisa. Jatuh terus. Langkah selanjutnya Sabel pihak baptis, saya disuruh ke IGD. Dan pada waktu di IGD itu, saudaraku, saya diperiksa, saya diinfus, dokter mengatakan serangan stroke Pak. Bapak pendeta serangan stroke. Saudara, saya berpikir seperti ini. Wong kemarin saya dari Jombang, saya coba ngereken mobil. Loh kok tahu-tahu saya lemas, saya tidak berdaya. Saudara, di tengah keheningan ya, itu saya ingat apapun yang terjadi, saya harus punya semangat. Saya harus punya semangat. Saudara, kaki yang tidak bisa digerakkan sama tangan itu
ditangani dokter, saudaraku. Tapi dalam pikiran saya harus semangat. Ini bisa disembuhkan. Ini bisa, saya bisa jalan lagi. Saya bisa jalan lagi. Saudara, inilah yang ada dalam pikiran saya harus sembuh dalam nama Yesus. Saya harus sembuh dalam nama Yesus. Saudaraku, saya diperiksa selama 4 hari di rumah sakit yang selama ini tidak pernah. Nah, atau scan ya, CT scan-nya pada saya, seluruh tubuh otak saya. CT scan-nya itu ada gambar, ternyata di dalam otak kanan saya itu ada penyumbatan. Dan ini yang membuat mengapa mata saya itu meneteskan air mata. Saudara, saya enggak sedih, enggak susah dengan keadaan itu. Saya tetap bersemangat. Saya bilang sama perawat-perawat di sana, pokoknya semangat ya, semangat dalam hidup saya. Saya pasti bisa jalan, tenang aja. Gambar diberikan kepada saya, ada itu di depan. Ternyata di otak kanan saya ini ada penyumbatan. Tidak tahu mengapa sampai tekanan saya itu tidak pernah turun. Sampai detik ini masih 140. Ya puji Tuhan, kalau 240 menjadi 140. Saya pagi tadi juga tes 140. Ya, tapi saya harus minum obat ya. Saya harus minum obat. Saya coba kali ini, biasanya saya tuh paling enggak bisa ya. Apalagi makanan rumah sakit selama 4 hari. Saya bagai tersiksa, saudara. Wah, ini saya harus makan apa ini? Lalu juga dinyatakan yang menyebabkan itu apa? Yang tidak saya sangka, ya, yang tidak saya nyana. Saya tuh biasa asam urat saya itu tinggi sampai 11. Saudara, sampai 11. Itu Bu Gembala tahu, dan alat-alat itu ada. Tapi waktu itu diperiksa sama dokter, asam urat saya jadi 7,4, lebihnya sedikit sekali. Tapi yang menjadi keheranan saya itu apa? Kolesterol saya menjadi 415. Itu yang enggak boleh ya. Lupa kok tinggi sekali, kata dokter gitu. Ya enggak tahu, Dok. Sepertinya seperti itu. Gula saya yang dulu tidak punya gula menjadi 275, tinggi. Wah, ini saya coba menganalisa apa yang sedang saya alami. Oh iya, hari-hari yang lalu sebelum masuk ke sini, saya itu kalau Ibu Gembala masak, saya cuma lihat, enggak mau. Saya enggak mau makan lauknya saja, sajinya enggak. Saya yang selamanya tidak pernah konsumsi namanya bebek itu ya, kok saya jadi seneng. Enak mah ini, belikan aja. Jadi makan saya tidak teratur. Jadi bebek, terus apa lagi itu? Jadi makanan enak bagi saya. Makan rumah enggak mau.
Terus ditambah lagi 2 minggu sebelum saya tuh minum Milo di Romani. Orang beliau sih banyak rentengan itu. Wah, itu kan enak saudara. Sudah manis, tak tambahi gula. Wah, tambah enak. Saudara, apa yang terjadi? Jadi kalau dicek seperti itu, ya itu karena kesalahan Bapak Pendeta. Enak, Milo enak gitu ya, bebek enak. Saudara-saudara, ternyata pola makan ini harus dijaga. Saya barusan menyelesaikan mobil, bongkar mobil, selesai saya reyan ke Jombang. Paginya saya KO. Nah, saya dalam renungan saya sakit itu, saya tertawa sendiri, saudara. Salahmu dewi, ngopo mangan bebek, ngopo mangan soto, ngopo mangan ini, ngopo minum Milo. Ini dalam pikiran saya. Nah, sekarang saudara, oleh aturan dari rumah sakit, saya harus makan tiap hari 4 sendok, 5 sendok, 6 sendok. Makannya saudara, 6 sendok pagi, 5 sendok siang, 5 sendok sore. Jadi itu makanan saya. Nah, bagaimana saya bisa mengatasi ini semua? Anak saya Joshua, Pak, saya ada kuaker Pak. Apa itu? Makanan diet katanya ya. Ya wes itu aja. Jadi saya bilang sama istri saya, udah bikinkan itu aja tiap sore. Makan 6 sendok, 6 sendok, 6 sendok. Jadi berapa? 6 kali 3 18. Ibu gembala bilang ada makan, enggak boleh. Ada makanan roti ya, saudara-saudara datang tuh bawa makanan enggak karuan. Coba saudara menghebohkan dari Surabaya sampai Jombang, luar kota, semua pada kumpul di sini. Saya bilang, saudara, apa yang terjadi? Saya cuma lihat, oh itu enak itu, itu enak itu, roti itu enak. Saya cuma lihat, kalau mau ngambil gitu, ibu gembala bilang apa? Awas, iya, nggak berani saya. Pernah saya, wah kepingin saya kasih satu potong roti manis, dicek lagi, darahnya naik, naik kan darahnya. Wah saudara, saya bilang begini, Pendeta Apolos, kamu harus makan sesuai aturan istrimu. Kalau istrimu masak, makan itu. Tidak boleh tidak dimakan. Saudara, sekarang ini ya sudah, gak apa-apa dilateni. Tiap jam 6, tiap jam 12, tiap jam 6 istri saya melayani. Jam 6 Pak, sarapan ya. Makan siang Pak, iya. Jam 6 sore Pak, makan malam. Saudara, dari 6 sendok itu ternyata memang 2-3 hari saya gini terus. Tapi sekarang saudara, saya tidak mau tambah dari 6 sendok itu. Saya tidak mau tambah lagi dari 6 sendok itu. Karena apa? 6 sendok saya saja sudah kenyang. 6 sendok saja sudah kenyang. Tidak usah ditambah yang lain. Sehingga saudara, ya walaupun saya bilang, wis Pak, itu tak saya aja khotbah. Istri ibu gembala bilang begitu, tidak usah.
saya tak melayani, ya. Tapi siapkan kursi di belakang saya, nanti kalau capek begini. Nah, saudara, jadi semangat yang ada pada saya, saudara, ini selagi saya bisa melayani, walaupun tubuh saya dalam kondisi tidak bagus, baik ataupun tidak baik, kamu harus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kecuali kalau kamu nggak bisa ngomong, baru itu kamu duduk saja. Tapi kalau kamu bisa ngomong, oke. Nah, saat ini saya masih berdiri, ini kesembuhannya berapa persen ini? Berapa persen, saudara? Ada 50%? Ya, walaupun saya jalan tetap nyeret ini. Nah, tetap nyeret. Pokoknya gak begini aja lah. Kalau begini udah lucu nanti. Wah, Pendeta Apolos khotbah tangannya kepli seperti ini. Tapi enggak, puji Tuhan loh. Puji Tuhan saya. Jadi seperti Pak Glenn, itu motivasi itu dari Pak Glenn, jemaat kita di sini. Pak Glenn itu kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Dia datang dalam ibadah perak, dia ke gereja mulanya harus jalan kaki, harus berhenti ke tetangga duduk. Untuk rumah sampai sini, Pak Glenn ini harus berusaha. Itu yang motivasi saya. Oh iya, hambaku Pak Glenn, itu saja kondisinya seperti itu. Puji Tuhan sekarang sehat Pak Glenn ya. Puji Tuhan. Saudara, itu berjalan melangkah dari rumah ke gereja harus berapa kali berhenti. Tapi saya mau tanya sekarang, Pak Glenn sekarang berhenti atau tidak? Waktu kesini berhenti enggak? Nah, enggak. Itu semangat namanya Pak Glenn. Itu semangat. Jadi semangat itu kita perlukan, enggak perlu kita menghakimi diri kita. Sakit kita hakimi tambah parah. Sakit kita hakimi begini, saudara, tambah enggak menentu sakitnya. Tapi kalau sakit itu ada semangat, saudara, itu membuat sakit penyakit yang kita alami itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Betul. Dari semangat yang perlu kita sampaikan. Karena apa? Tuhan itu melindungi umatnya, Tuhan itu melindungi anak-anaknya, Tuhan itu melindungi kita semuanya dalam Allah melindungi kita semua. Jangan takut ya. Paling pol mati, kan begitu kan? Paling pol mati. Tapi selagi Tuhan berikan kesempatan, ya, apapun kondisinya, keadaannya diizinkan oleh Tuhan. Karena apa? Semuanya diatur oleh Tuhan. Mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Tidak perlu kita mikirkan itu. Kalau ada sakit penyakit kita doakan, kita obatkan. Ini saya masih periksa saudara-saudara. Saya mau ditangani saraf saya ini. Wah, saya bilang begini, wah, ono penyumbatan di otak saya begitu. Kok ada ya? Jadi kok seperti ini. Ya, nggak makan enak nggak masalah. Tapi ini penyumbatan ini harus segera, harus ditangani. Otak saya di sebelah kanan itu mengker tambah kecil. Tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut. Karena apa? Hidup mati itu ada di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan kehendaki kita dipanggil Tuhan, kita sudah disiapkan tempat yang lebih indah kok. Amin.
Doakan saya saudara. Saya mendengar juga kemarin jemaat juga yang mengalami tekanan, ya Ibu Gembala, beberapa wanita datang ke tempat itu, yaitu Bu Wawan. Pak Wawan bilang, Om tolong doakan untuk Ibu Wawan, gulanya 400. Ya, ya enggak tahu sudah turun atau belum. Terus ada lambung. Kita doakan jemaat-jemaat yang perlu didoakan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kemenangan. Pikiran saya masih tertuju kepada jemaat. Ya, pikiran saya masih tertuju begini. Tolong doakan. Nah, saudara, kalau kita bicara dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan kedua, saya minta Ibu Gembala untuk baca. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Iya, tempat perlindungan kita itu Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan semua tumbuh-tumbuhan, yang bertanggung jawab atas hidup saudara, itu adalah Tuhan, saudara. Dan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Maka itu saat ini apapun kondisinya, keadaan zaman berubah-ubah, apalagi mau pemilu 24 ini, banyak yang terjadi dalam kehidupan manusia di negara kita ini, saudara. Tetapi satu hal, kita punya Tuhan yang hidup dalam diri kita. Nah, Musa percaya dan yakin bahwa ia berada dalam perlindungan yang maha tinggi. Maha tinggi berbicara tentang Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Allah lebih besar dari tantangan. Allah lebih besar dari masalah. Allah lebih besar dari rintangan. Allah lebih besar dari pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel, saudara. Yang kita hadapi lebih besar daripada apa yang terjadi dalam diri kita. Allah lebih besar dari apa yang kita punya, saudara. Ekonomi kita, kondisi kita, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kuasa Allah melebihi apapun juga yang bangsa Israel hadapi saat itu. Allah adalah gunung batu, menara perlindungan, kota benteng setiap kita, dan Allah adalah tempat perlindungan kita. Kita ini punya Allah yang luar biasa, dapat diandalkan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan manusia dalam menghadapi kehidupan ini. Siapa yang kita andalkan? Siapa yang kita percayai? Siapa yang kita harapkan dalam menghadapi konflik hidup ini, dalam menghadapi problem dalam hidup ini? Saudara, jangan pernah saudara percaya kepada hal-hal yang lain yang bukan Allah, yang mereka punya mata, yang mereka punya tangan, tetapi tidak bisa bergerak, saudara. Ini kadang sulit untuk diatasi, saudara. Tetapi, saudara, kita yakin bahwa Allah melindungi kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi semua aspek kehidupan kita. Saya bilang kemarin ponakan dari Bandung datang di Ngepesa, saya datang itu. Ya cuman mau melihat rumah, cuman sehari dia pulang lagi. Om gimana? Jadi kalau saya sakit, saudara, saya sebenarnya nggak mau sakit. Siapa orang mau sakit?
ya semua bikin heboh. Adik-adik saya yang dari Jawa Timur, yang dari Pacet, semua ingin membuktikan mas saya itu bagaimana. Ini yang herannya Pak Glenn dari rumah, mosok om sakit, mosok Pak Gembala sakit, datang ke baptis saudara. Saya bilang, saya dalam keadaan seperti ini Pak Glenn, enggak apa-apa, tetap ini satu situs yang dialami oleh manusia akan mengalami itu. Nah, dalam Mazmur ini bagaimana kita dapat perlindungan dari Tuhan setiap harinya dalam hidup kita, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Perlindungan itu tidak secara otomatis kita terima, tetapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan, saudara. Perlindungan itu pasti akan terjadi pada kita sekalian, apapun kondisinya, saudara. Saya bilang apapun kondisinya, Allah akan melindungi. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ada satu hal, saudara, sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi satu hal yang kita harus hadapi, yang kita harus lakukan adalah melekat kepada Tuhan. Ini bertentangan dengan kehidupan modern kita, di mana ada banyak tontonan, ada banyak hiburan di media cetak, media di layar perak, saudara, di televisi, semua menyuguhkan, tinggal ngeklik saja kita akan melihat hiburan ke sana, saudara. Tapi bagaimana apakah kita melekat kepada Tuhan? Saudara, apakah kita melekat kepada Tuhan? Itu yang penting. Pada waktu kita menghadapi masalah, apakah kita melekat kepada Tuhan? Saya jadi bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini karepe gimana? Saya mau tanya, karepe Tuhan itu untuk saya itu gimana? Saya kan sudah mulai mengambil langkah membaca Alkitab. Alkitab setiap hari dengan disiplin, saudara. Saya baca 5 pasal setiap harinya. Itu makanan saya setiap pagi. Saya sudah menghabiskan 5 kitab. Dan itu saya akan teruskan. Ini terhenti, saudara. Nanti saya akan teruskan lagi. Semakin melekat sama Tuhan, maka di situ Tuhan akan melindungi, saudara. Yesus berkata, tidak bisa seorang mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada benda-benda yang lain. Ya, maksudnya melekat sama Tuhan itu hanya satu, melekat kepada Tuhan. Kita tidak bisa melekat kepada benda. Apa itu? Uang. Ya, uang yang menjadikan semuanya kita menjadi berubah, pola pikir kita, hidup kita, langkah kita, masa depan kita. Uang, saudara. Terus apa lagi? Berkat. Jadi kekristenan kita diberkati oleh Tuhan, tetapi bukan itu. Bagaimana lekat saudara kepada Allah itu bagaimana? Ini penting sekali. Mendekati kedatangan Tuhan yang kedua kali dan mendekati zaman akhir ini, banyak hal-hal yang membuat manusia itu jauh daripada Allah. Karena hal-hal itu, ada yang mendewakan uang, ada yang mendewakan materi, ada yang mendewakan berkat. Ya, pokoknya dia yakin diberkati berarti diberkati oleh Tuhan, dicukupi. Tetapi bagaimana langkah selanjutnya kita ini mau mendekat Tuhan supaya kita dilindungi oleh Allah. Saudaraku yang saya kasih, melekat, istilah melekat dalam bahasa Inggris memakai kata love. Love
itu mencintai Tuhan. Dalam bahasa aslinya sebenarnya bukannya cinta atau love, tapi dihubungkan dengan orang yang sedang jatuh cinta, menunjukkan suatu istilah yang kuat dan dalam kenikmatan. Bagaimana cinta saudara kepada Tuhan, atau saudara tertarik kepada yang lain, kepada yang lain-lainnya. Saudara, kata Tuhan tidak seperti itu. Saudara, bagaimana cinta kita setiap harinya, atau kita cinta kepada uang, cinta kepada materi. Ini zamannya sedang persaingan hebat di dalam kehidupan manusia. Nah, syarat supaya kita bisa melekat kepada Tuhan, tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Sebab Ia mengenal namaku. Untuk bisa melekat kepada Tuhan, kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah, yang saudara punya. Kalau saudara ke gereja beribadah kepada Tuhan, saudara kepada siapa? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Dikatakan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Saudara, dan sebab Ia mengenal namaku. Saya tidak tahu pengetahuan saudara mengenai Allah seberapa jauh, saudara. Pengetahuan saudara kepada Allah seberapa jauh, atau kita hanya cuma mengetahui. Mazmur katakan, yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, El Shaddai, Jehovah Jireh, Allah yang menyembuhkan kepada kita sekalian. Yang harus kita kenal, saudara. Jehovah Rafa, saudara, yang harus kita kenal. Semakin kita posisi semakin tinggi, semakin kita mengontrol situasi dan lingkungan kita. Tapi Tuhan yang Maha Tinggi berarti Dia bisa mengontrol kita semua. Yang banyak masalah, punya masalah, Tuhan di atasnya masalah. Yang sakit, Tuhan di atasnya sakit. Yang mengalami ekonomi, Tuhan di atasnya ekonomi yang Maha Tinggi. Jadi kita mengenal dengan apa? Dia akan memberikan pada kita apa yang kita berikan, apa yang kita inginkan, Tuhan akan berikan kepada kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita melekat pada Tuhan. Beda dengan manusia. Di mana semakin kita mengenal, kadang kita semakin tahu kejelekan dan malah mulai tidak suka sapa dengan yang lain. Semakin kita mendekat, kita tahu kelemahannya, kita tahu kejelekannya, kita tahu segala sesuatu, lalu kita akan menilai. Tapi lain kalau kita sama Tuhan, saudara, kita mengetahui sifatnya bagaimana Tuhan mengasihi kita. Itu yang harus kita. Jadi kita tidak menjadi lemah. Ketika saya sakit, Tuhan itu menyembuhkan. Coba itu dalam kitab Injil. Mata yang buta, orang yang lumpuh, semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Mengapa kita tidak yakin terhadap itu? Mengapa kita tidak percaya terhadap itu? Saudara, nah itu dalam kesakitan saya bilang kepada istri, boleh kamu itu khawatir sama saya, tapi yakin Tuhan itu menolong saya. Tuhan itu bertanggung jawab pada saya. Dia itu memanggil saya jadi hambanya. Gak mungkin saya bilang gitu. Gak mungkin. Saya bilang pada istri, 1 bulan saya sembuh, 1 bulan saya normal, 1 bulan. Walaupun anak saya bilang, papa enggak usah nyetir lagi, mobilnya enggak usah disetir, kalau disetir nanti tak jual semuanya. Saya pikir loh, papamu itu orang bergerak, orang aktif, orang semangat. Gak mungkin. Sebulan lagi buktikan, papa akan berjalan sebagaimana mestinya. Papa akan jalan seperti orang sehat. Dalam hati saya, saudara, walaupun sekarang ini tetap harus jaga apa, saudara? Harus jaga makanan. Atau
Atau saudara senang makan silahkan ya. Tapi ingat harus cek. Kemarin anak saya Pia ini bawa alat apa? Alat untuk kontrol darah. Tapi saya belum bisa memakaikannya. Saya itu dalam kesakitan seperti ini saya terbeban sekali ya. Ya enggak apa-apa, nanti belikan alatnya, belikan isinya. Tolong papa dijadikan diajari supaya apa? Saya suka cek Pak Haji. Enggak tahu kemarin Pak Haji, Pak Nuri datang ke sini. Sementara saya duduk ya berdiri. Mereka berkumpul, mereka Om, ya Pak Haji ada Pak, jangan bening aja aduh. Ternyata Pak Haji juga nyeret kakinya juga nyeret. Ya saya berdoa, Tuhan nanti kalau saya bisa tak cek Pak Haji kamu, Pak Haji tak tensi Pak Haji kamu, tak cek darahnya, tak cek kolesterol, tak cek semuanya supaya apa? Nyaman. Karena tetangga tak cek nanti. Saya sehat dulu, tenang. Saya hanya melihat daerah lokasi ya, orang sakit tuh kalau nggak bisa bergerak sudah lokasinya ya itu saja, muter ya itu aja, nggak bisa kemana-mana. Kadang-kadang saya bosen saudara ya, tidur dah bangun, tidur bangun, ini sampai kapan? Saya bilang gitu, sampai kapan? Secepat mungkin Tuhan tolong saya akan melayani engkau. Ya sebulan saya bilang gitu, sebulan saudara. Nah saudaraku, apa artinya melekat kepada Tuhan? Ya, apa artinya melekat kepada Tuhan? Ini yang perlu kita harus lakukan. Melekat Tuhan itu bagaimana? Saudara, orang yang melekat sama Tuhan itu adalah orang yang memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saudara, jadi dalam hidupnya ditandai apa? Mengutamakan Tuhan. Mazmur 91 berada pada situasi yang penuh dengan kesusahan, tapi dia punya pengharapan penuh pada Tuhan. Tuhan menjadi bagian ternama dalam hidupnya. Saat kita melekat kepada Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Saudara, yang menjadi pusat hidup kita adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Posisi, pangkat bukan menjadi utama, Lalu uang juga bukan menjadi pusat dalam hidup kita. Teman, saudara, pasangan hidup. Kenapa? Semuanya itu adalah alat yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi Tuhan tetaplah yang harus menjadi utama. Saudara, buat berkat-berkatnya, bukan berkat-berkatnya. Jangan salah, kita utamakan. Maka itu firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Harus ada waktu sama Tuhan. Ya, harus ada waktu kepada Tuhan. Tuhan pernah berkata bahwa orang-orang yang datang kepadanya harus membenci orang tuanya. Artinya apa? Bukan membenci orang tuanya, tetapi memprioritaskan orang apa? Tuhan, bukan orang tuanya, saudara. Bukan istrinya, tetapi Tuhan. Saya bilang kepada anak-anak saya begini, kalau kamu cari istri ya, cari istri nanti yang penting itu hatinya itu ada apa? Ada Yesusnya gitu, ada Yesusnya yang dia utamakan. Karena ada Tuhan, dia tidak akan berkata ya kalau di dalam hati seseorang itu ada Tuhannya, tidak akan mungkin dia akan selingkuh, tidak akan mungkin dia akan macam-macam, kan dia takut kepada Tuhannya, saudara. Memuji di sini artinya soal prioritas, bahwa Tuhan harus lebih utama
dan yakin saudara Tuhan lebih utama daripada yang lain, bahwa tidak ada persaingan dalam hidup kita selain daripada Tuhan. Nah, ini yang penting, ini yang harus kita pahami. Melekat itu artinya apa? Prioritas, utamakan Tuhan. Apakah kita sudah mengutamakan Tuhan pada yang lain, bingung dan sebagainya? Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, arti daripada melekat itu apa? Mengejar. Melekat itu artinya mengejar. Saudara, dikatakan dalam ayat ini, kita mengejar, melakukan usaha saat mencintai seseorang. Kita akan melakukan sesuatu, mengejar bagaimana cinta kita dapat diterima. Seorang Yakub, saudara, untuk dia mencintai Rahel, dia perlu waktu selama 14 tahun lamanya. 7 tahun dikasih Lea. Kok ini dikasih? Tapi 7 tahun lagi dia baru mendapatkan Rahel, saudara. Yakub mau menunggu 14 tahun untuk mendapatkan Rahel karena dia sungguh-sungguh mencintai Rahel. Dia tidak menyerah. Waktu 14 tahun itu adalah waktu yang ringan bagi seorang Yakub. Saudara, sama, kalau kita memprioritaskan Tuhan, saudara, kita tidak akan pernah kenal lelah, ya, dengan keadaan yang terjadi. Kita akan kejar, piye supaya aku lebih dekat sama Tuhan. Caranya gimana? Caranya gimana? Dengan apapun beban yang kita alami, kita akan lakukan itu. Kenapa? Kita mengejar, melekat sama Tuhan, saudara-saudara. Kita pun harus melakukan usaha untuk melakukan melekat pada Tuhan, saudara. Dikatakan Tuhan tahu ada kenikmatan kita melekat sama Tuhan. Lalu saudara, di mana ada keinginan kita pasti melakukannya. Akan selalu ada sesuatu yang buat untuk memberikan waktu kepada Tuhan, berikan waktu sama Tuhan. Itu artinya melekat sama Tuhan. Terus yang terakhir, saudara, yang terakhir, jaga supaya tidak berubah. Orang mudah berubah, hati mudah berubah. Orang yang sudah pacaran dan menikah sudah berubah, bisa berubah. Mulai dengan yang baik, lama-lama bisa berada dalam kebencian. Sekarang kejahatan sudah luar biasa. Orang tuh mati ya, mesti dimutilasi. Kemarin yang di Sleman itu terkumpul ada berapa? 65 orang mati dimutilasi. Kenalnya dari mana? Dari media sosial, dari Facebook, saudara. Halo ketemuan di hotel, tahu-tahu dibunuh dan dimutilasi seperti itu, saudara. Ini zaman yang sama sekali luar biasa jahatnya, saudara. Maka itu kalau kita ingin supaya kita melakukan sama Tuhan, supaya jaga hati supaya tidak berubah. Hati saudara tidak berubah, ya. Keadaan susah tidak berubah sama Tuhan, keadaan masalah tidak berubah sama Tuhan, keadaan senang tidak berubah sama Tuhan, keadaan susah saudara tidak berubah sama Tuhan, saudara. Coba Raja Salomo itu raja yang hebat ya, yang melekat hatinya sama Tuhan, yang melekat. Jadi yang melekat sama Tuhan, hatinya tidak berubah, tetap. Saudara, Salomo itu raja yang luar biasa, Alkitab katakan seperti itu. Dia diberikan hikmat oleh Tuhan luar biasa. Namun saudara, apa? Setelah Salomo berhasil, justru Salomo tidak melekat sama Tuhan hatinya. Saudara, Salomo punya istri 700 orang. Istrinya itu 700 orang. Terus ditambah gundiknya 300 orang. Ini untuk
kepuasan yang bagaimana? Satu saja enggak habis ya. Ini 700 istri ya. 1 tahunnya 365 hari. Kalau 700 berarti 2 tahun dalam melayani satu harinya. Apalagi 1000 gundi-gundinya. Puasnya di mana, saudara? Karena istrinya ini, saudara, Salomo akhirnya meninggalkan Tuhan. Dia mengikuti apa yang dilakukan oleh istrinya, apa yang dinasihatkan oleh istrinya. Akhirnya Salomo benar-benar menyerah dan percaya kepada ilah yang lain. Saudara, boleh saudara mencintai istri saudara, tapi jangan sampai istri saudara membuat saudara jauh daripada Tuhan. Hai bapak-bapak, engkau adalah kepala rumah tangga. Ini sangat penting sekali. Kepala rumah tangga, Kristus melihat saudara sebagai kepala rumah tangga. Saudara, biarlah saudara melekat sama Tuhan. Jadi kuncinya seberapa jauh hati kita bisa mendekat sama Tuhan. Jangan pernah berubah, saudara-saudara. Dikatakan apa yang terjadi dalam hidup kita, jangan sampai kita jauh daripada Allah. Seberapa jauh gairah kita untuk mau melekat sama Tuhan? Sampai berapa? Ya, puji Tuhan. Mari kita belajar. Mungkin Anda minta saudara uang, pangkat, apalagi materi saat ini. Lalu saudara sama saya lupa, atau cuman iling saja. Bukan itu yang Tuhan maksud. Melekat sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. BL single. Ya, saudara, kita akan nyanyikan lagu yang terakhir tadi ya. Lagu yang terakhir tadi, Mbaknya. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Izinkan Tuhan untuk bekerja. Yang penting kita percaya kepada Allah. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Jadikan semua. Tuhan tepat menolong permasalahan saudara, problem saudara, pergumulan saudara. Jangan bimbang. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja yang mustahil.
Tuhan, ada pertolongan Tuhan di sana. Ada jawaban doa-doa kami. Tuhan akan memberikan kepada kami sesuatu yang tepat pada waktunya. Kami memerlukannya. Untuk itu Tuhan, biarlah kami melekat kepadamu, dekat kepada Tuhan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya minta Pak Prasetyo untuk bacakan untuk saya. Ya, terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Pak Pendeta sudah memberikan tugas untuk membacakan jadwal. Dan sebelum kelupaan, mohon doanya buat Ibu Wawan yang tadi itu masuk UGD. Mudah-mudahan sama seperti Pak Pendeta, Bu Wawan bisa mendapat jaman Tuhan dan segera disembuhkan. Amin. Untuk Pak Pendeta, terima kasih sudah kembali dan kita doakan buat pemulihan Pak Pendeta. Kita tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan dan yakin Pak Pendeta bisa pulih lagi. Selanjutnya untuk pembacaan jadwal pelayanan untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama ibadah persekutuan rumah tangga, ibadah berak hari Selasa tanggal 28. Yang pimpin pujian Ibu Wahyu Mios, tempat di keluarga Bapak Ibu Glenn. Renungan Bapak Gembala Jemaat. Untuk ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 30 jam 6. Pimpin pujian Ibu Yuli Suhartini. Renungan Ibu Maria Diah Agung. Untuk doa umum hari Jumat tanggal 31, tempat di gereja ini ya. Pemimpin doa Ibu Gembala Jemaat. Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 1 April. Pimpin pujian Saudari Yora. Renungan Ibu Gembala. Dan ibadah raya minggu depan sekaligus perjamuan kudus hari Minggu tanggal 2. Pimpin pujian Ibu Anita. Singernya Ibu Yuni Suyono dan Ibu Merisa. Pemusiknya Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Galuh, Bapak Theo. LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Bapak Gembala. Untuk piket keluarga Bapak Suyono. Latihan seperti biasa hari Jumat atau Sabtu. Demikian pengumuman yang bisa perjamuan suci untuk minggu depan. Mohon bisa mempersiapkan hati kita masing-masing. Terima kasih buat perhatian saudara. Sekian pengumuman dari kami dan shalom. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Hallelujah.
silakan saudara langsung ya pulang nantinya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang melekat kepada Tuhan. Karena di dalam kami melekat kepada Tuhan, di situ ada kemenangan, ada ketenangan. Tuhan, tolonglah kepada kami, supaya kami bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami dapat menjaga hati kami, supaya kami dapat benar-benar dapat menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sudah memimpin kami. Apabila kami sebentar akan pulang, Tuhan jaga dan lindungi, tiba di rumah dengan selamat. Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Terimalah yang baik dan yang sempurna dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kecukupan kepadamu, melakukan sakit penyakit dari hidupmu. Tuhan akan memberikan kasih karunia kepadamu. Dan kiranya Allah Bapa dalam surga, cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara, sampai ketemu minggu